Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruku'u Summarfa' al-yadain indan nuzulir ruku' ta'ziman li amrillah. Kemudian angkatlah kedua tangan ketika hendak turun untuk ruku sebagai pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Walitamkinil yadaini minal musyarakati fi hadhil ubudiyyatil khassah ka ubudiyyati baqil jawarih. Ikutkanlah kedua tangan untuk menyatakan rasa kehambaan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kehambaan seluruh ibadah seluruh anggota tubuh. Wattiba'an kadzalika li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumashra' fit takbir alladhi huwa fi intiqalil musalli min ruknin ila ruknin katalbiyati fi intiqalatil hajj min masy'arin ila masy'arin fa huwa syi'arus salat kama anna talbiyah syi'arul hajj. Kemudian lakukanlah bacaan takbir alladzi huwa fi intiqalatil musalli sebagai perpindahan orang yang sholat dari rukun ke rukun, sebagaimana talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah itu labbaik la syarika laka labbaik, itu bacaan talbiyah. Fintiqalatil hajj, dalam perpindahan haji, min masy'arin ila masy'arin, dari syiar ke syiar haji, fahuwa syiarus salat, dan itu adalah syiarnya salat, kama anna talbiyah syiarul hajj, sebagaimana talbiyah itu adalah syiarnya haji. Summah bitlahu raqi'an, kemudian turunlah untuk melakukan ruku. Warruku utawi ruku iku khudu'u bidhahiril jasadi, ketundukane tuhire jasad. Walihadza kanatil arab li syarafiha, oleh karena hal tersebut orang-orang Arab karena kemuliaannya dan karena posisinya, ta'annafa minhu wala taf'alhu, ia tidak melakukan ketundukan seperti itu. Hatta ruwiya anna Hakim bin Haram bay'an Nabi Allah qa'ian ay layarka. Diriwayatkan bahwasanya Hukaim bin Hazam itu berbaiat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan ruku kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yakhurra illa qa'iman ay la yarka' lillah, tegese ora ruku karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ruku karena Allah Subhanahu wa taala. Fa anzala bi ra'sika istiqanatu li haibatillah, kemudian turunkanlah kepalamu dan krono merasakan kehebatan Gusti Allah, wa tadzallulan, dan ngerasa hina li izzatihi karena kemuliaan Allah,
wa huwa ma tu'abbir anhu harakatu jawarihika hina tahna lahu salabak wa takhfad qamatak wa tunaqqis hamatak wa tukabbir mu'azziman lahu mu'azzaman lahu natiqan bitasbih muqtaronan bita'zimih lidza in syi'ta samaita ruku au ruknun. Maksudnya di sini turunkanlah berdirimu wa tunaqqis hamatak dan waliklah keinginanmu wa tukabbirhu mu'azziman lahu dan bacalah takbir kepada Allah dengan mengagungkan kepadanya natikon bitasbihihi muqtaronan bita'zimih, itu dengan mengucapkan tasbih kepada Allah muqtaronan bita'zimih, dengan berbarengan dengan ta'zim pengagungan terhadap Allah. Lidza in syi'ta samaita ruku au ruknun, oleh karena itu jika engkau menghendaki menamakan ruku sebagai rukun, singarane ruku itu adalah meletakkan kepala yang sejajar dengan kaki kita, artinya lurus, tidak boleh dengak ngarepe dan lain sebagainya. Kenapa kita disyariatkan ruku? Karena untuk mengagungkan Allah, mengagungkan terhadap perintah Allah. Sampean bisa membayangkan pada saat itu bahwa ketika komandan polisi memerintahkan anggotanya untuk hormat, maka semua anggotanya melakukan hormat demi mengagungkan perintah komandannya. Engkau merasakan bahwasannya ketika engkau melakukan ruku, begitu juga itu engkau harus merasakan bahwa ruku itu diperintahkan oleh Allah dan engkau tunduk terhadap perintah Allah bersamaan dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini harus terjadi. Karena apa? Karena setiap agama-agama ajaran Islam itu dohir itu selalu berbarengan dengan batin, sebagaimana yang sering saya katakan itu, bahwa mengangkat tangan itu ada maknanya, bukan hanya sekedar sifatnya mengangkat tangan saja, akan tetapi mengangkat tangan itu adalah bukti daripada menyertakan anggota tubuh berupa tangan untuk mengagungkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kaya dene siape para anggota polisi kepada komandannya itu disertai dengan hormat. Itu. Tapi ketika hormat dok, kayak hormatnya bocah SD atau bocah MI, maka dia tidak mengetahui makna daripada penghormatan yang dimaksud. Akan tetapi jika kita waktu mengangkat tangan ahlan wa sahlan dengan perintah yang telah engkau perintahkan kepadaku, dan selayaknya aku sebagai hamba itu harus tunduk segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu,
Maka disitulah makna daripada kita mengangkat tangan untuk menyertakan anggota tubuh kita tunduk terhadap perintah Allah bersamaan dengan hati. Tuh. Kita tiga gini. Pada saat kita mengangkat tangan, kue bener-bener kudu mengagungkan perintah Allah. Berarti persyaratannya kudu ngerti apa bae sing diperintahna nang Gusti Allah. Ayo. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Maka orang kena gedang antara mendirikan sholat kemudian zakatnya orang dibayar. Itu harus berdua-duanya itu berjalan bersama-sama. Di samping kita harus melakukan sholat, kita juga harus membayar zakat. Itu adalah orang yang harus mengerti segala perintah Allah, karena angger wis ngangkat tangan berarti gue pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wong perintahnya apa bae orang ngerti, gue kepriwe arep hormat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya. Kan enggak mungkin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan haji, maka tunduklah terhadap perintah itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menyakiti tetangga kita, maka kita tidak menyakiti tetangga kita. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada fakir miskin, maka kita berbuat baik kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak hasud, maka kita berusaha untuk mengeluarkan hasud yang ada di dalam hati kita. Jika Allah memerintahkan kita untuk tawadu, maka kita harus tunduk dengan segala perintahnya. Kayak dene mengangkat tangan ketika akan ruku itu sebagai lambang daripada mau'idhahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu menjalankan perintah Allah. Jadi tidak harus mau'idhah itu menunggu orang lain untuk memberikan ceramah terhadap kita. Dengan mengangkat tangan kita sudah dikasih mau'idhah yang luar biasa banyaknya, karena di situ kita sudah bertekad untuk mengagungkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat-nasihat kan dari istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu. Lah kapan kita meminta fatwa dari hatimu? Kita sering meminta fatwa dari hati kita ketika kita mengangkat tangan untuk ruku. Jadi pada saat itu kita memang benar-benar dibangunkan batin kita setiap hari untuk menjalankan perintahnya dan untuk menjauhkan segala larangannya. Hasud gue onane neng wilayah dunia, dan ini penyakit harus dihilangkan oleh kita, dan caranya menghilangkan itu harus tafakur bahwa kalau hasud itu berada di wilayah dunia, maka kita harus mengetahui bahwasanya dunia itu terbatas. Dan nikmatnya orang yang hasud, yang dihasudi tidak mungkin akan hilang karena kehasudan kita. Jadi ngapa kita hasud kepada orang lain, sementara takdirnya Allah Subhanahu wa taala
tidak mensunatullahkan ya, bahwa orang yang dihasuti oleh orang yang hasud itu nanti nikmatnya akan hilang. Itu kita sudah yakin seperti itu. Ana wong sing dijengkeli, kok kemudian bojone lebih ayu, lebih solehah, ujarku tak tamat SD. Yang si mahasiswa malah kayak asem sih ya. Bekasnya wong mana? Orang mana? Kok udah nikmat ya kayak yang udah prasangka seperti itu kepada dia yang mempunyai kenikmatan seperti itu, bukanlah menjadi sebab hilangnya nikmatnya dia. Lah terus apa faedah hasud? Maka aku ora hasud di arep ora hasud maring menungsa. Ketika kita mengangkat tangan ta'ziman di amrillah, karena mengagungkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang sangat banyak ada di dalam kita mengangkat tangan kita ketika kita hendak ruku. Maka batinnya seseorang akan hidup. Lah ketika kita menunggu batin kita hidup itu karena ada kiai yang ceramah. Kuwi suwe banget apa maning nang Indonesia, nang Jawa, apa maning nang Pekuncen, anane selapanan masa nunggu 35 dina. Lah itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk memberikan nasihat kepada diri kita sendiri, yaitu kita akan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nih. Akeh-akeh wong atine ora urip, angger ketekan ustad atau kiai, itu karena dia nggak mampu mendalami ketika hendak ruku itu. Janjane angger wis rukune kaya gue ya. Gue mungkin urusah selapanan 35 dina setahun bae insyaallah atine si urip gue. setahun tembe bulang, tapi syaratnya kayak gue setiap ruku itu bisa menjadi nasihat untuk dirinya sendiri. Tapi kalaupun begitu kita tetap harus melihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasannya setiap telung dina ruh gue mati, makanya kudu diisi gue. Karena itu maka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, ini orang yang takziman li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian setelah kita ruku itu setelah kita tangan kemudian kita menurunkan tubuh kita untuk ruku. Dan pada saat kita menurunkan tubuh kita untuk ruku, kita meniatkan untuk mengajak seluruh anggota tubuh kita untuk tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh anggota tubuh kita hikmah ketika kita hidup dalam dunia nyata, ketika kita merasa bahwasanya seluruh anggota tubuh harus diikut sertakan untuk ruku, maka ketika setelah keluar dari sholat kita akan menjaga benar-benar seluruh tubuh kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Paham lagi ya? Jadi tangan sing go ngecung maring wong liya, wis mandek disiten karena kemutan bahwa semua tubuh kita itu sudah kita ikut sertakan untuk mengagungkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Saya harap apa keterangan ini bisa dipraktekkan 40 dina. Mau tadi mata nana berubah. Salah materi, salah ya tambah rezeki nera. Lah, ketika kita sering mengajak seluruh anggota tubuh kita untuk bersama dengan hati, maka ketika seluruh anggota tubuh kita akan melakukan maksiat atau bagian-bagian dari tubuh kita akan melakukan maksiat, itu akan di-stop dengan suara alam bawah sadar kita. Kamu telah mempunyai prinsip untuk selalu menyertakan seluruh anggota tubuhmu ke dalam rukumu. Kenapa engkau menggunakan telingamu untuk mendengarkan ghibah, untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk tidak enggan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan mau'idhah, dan mendengarkan hal-hal yang baik? Kenapa engkau enggan melihat seluruh alam semesta ini untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Keberadaan ini itu dikarenakan kita tidak berhasil dalam melakukan ruku. Hah? Itu akan ngerasa sendiri batin kita. Baik gue. Aku sering ngajak seluruh anggota tubuh kita kon melu tunduk, ngerasa kehambaan karo Gusti Allah, kok kemudian kita menggunakan jasad ini untuk maksiat kepadanya, maka itu di dalam batin kita akan komplain. Gue imbase. Ya pora. Kan sampean misalnya dewe duit. Pada waktu awal sampean nggak pernah mengerti nilainya duit. Tapi sampean itu senang ketika dikasih duit. Ketika umuran masih TK kan orang ngerti nominal. Seumuran Maryam misalnya orang ngerti nominal. Mbuh duit 1000, mbuh 10.000, mbuh 1.000 pada baik. Iya ora? Pada baik gue. Seneng soalnya entah duit sepira ki bisa nggo tuku jajan, tujuannya bisa tercapai. Gue. Lah, tapi barang wis gede-gede kan ngerti nominal. Gue. Ke duit 1000 paling kena nggo tuku kiye, ke duit 100 paling kena nggo tuku kiye, ke duit 10.000 paling kena nggo tuku kiye dan seterusnya. Gue. Lah, gue wis gede kan wis ngerti, mesti nenek gue. Kenapa kok kemudian mendapatkan uang yang lebih besar dan merasakan kenikmatan yang lebih besar? Karena apa? Karena bahwa uang yang dia dapatkan itu bisa untuk mendapatkan kebutuhan kita yang lebih besar. Uang yang lebih besar itu bisa mendapatkan kebutuhan kita yang lebih besar. Nah, ketika kita ruku itu pertama kita biasa-biasa saja melakukan ruku tanpa makna sama sekali. Terus kemudian ketika kita membiasakan diri untuk memasukkan ruku ke dalam jiwa kita, makna-makna ruku ke dalam jiwa kita, maka sedikit demi sedikit kita akan mengetahui maknanya. Kita sedikit demi sedikit akan mendapatkan rasanya. Dan ketika sudah berjalan terus menerus seperti itu, maka kita akan
masuk ke alam bawah sadar kita untuk menyetop seluruh tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini secara otomatis. Secara otomatis bocah cilik kan rok 100.000 wis gede, wis ngerti nominalnya. Secara otomatis juga wis ngerti fungsi daripada ruku itu sendiri, yaitu menghindarkan seluruh tubuh kita untuk melakukan maksiat dan menyerikatkan dan menarik tubuh kita untuk bersama-sama merasakan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian di dalam ruku apa yang kita lakukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, bahwasanya anggar sampean ruku itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan ketika sampean sujud itu sampean membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan kemudian pilihlah, menurut Khalid Abu Syadi sebagaimana yang beliau pilihlah tambahan untuk membaca setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu dengan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kita intinya harus bertasbih. Ketika kita ruku bertasbih kepada Allah. Lah sekarang apa makna daripada tasbih itu sendiri? Tasbih itu adalah mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak. Betul. Dzil Jabarut, maksud Dzil Jabarut adalah Allah yang memiliki perbaikan untuk pribadi ataupun umat manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbaikan itu. Dadi nek sampeyan kuwe arep digawe apik nang Gusti Allah, mungkin dikerekna dhisit, desengsarakna dhisit, dagange bangkrut misalnya. Terus tembe tuku waluh nang kali gua digawa ngeneh wis bosok urung didol. Dilalah. Tuku manuk larang-larang abdedol maning mabur. Deritane akeh banget. Wis duwite ilang, manuke mabur. Bali ngomah duwe domai bojone wis tingkat-tingkat. Sing akhirnya apa? Sing akhirnya ya Gusti Allah sebenarnya dengan kejadian tersebut menginginkan untuk mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dzil jabarut wal qahar wal ghalabah fayuqsimul jabbarina wal mutakabbirin au bimakna jabr al kasir fayarhamul madlumin fayajbiru khawatimil makrubin au bimakna al ulu fala tanaluhul afkar wala tasil ila kunhihil uqul. Atau makna daripada al jabar itu adalah yang tidak dapat dicapai oleh pemikiran dan tidak akan mencapai keberadaannya akal-akal manusia. Itu. Wal malakut subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Allah memiliki kerajaan zahir. Maka angger nengkene ketika sampean membaca subhanadzil jabarut wal malakut, kue menginstruksikan kepada kita untuk memerintahkan kepada kita ketika keluarga kita makan untuk memberikan nasihat kepada
anak dan istri kita. Katakanlah kepada mereka bahwasane sega sing depangan gue adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sega itu adalah karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah menumbuhkan beras dari padi yang bagus kualitasnya. Kemudian kita memakan dari padi yang berkualitas untuk keperluan tubuh kita. Maka rasakanlah bahwasanya makanan itu merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kue kudu domongna maring anak-anake angger mangane bareng. Kadang anake kan mangane dewekan, bapakne kencot langsung mangan kan ya. Atau bapakne mangane neng jaba, anake mangane neng omah. Anaknya mangan, bapakne ora mangan gitu. Mulane aja mangan nang jaba. Pak Nasir engko malah kesukur. Nah, kemudian katakan kepada mereka bahwasanya air yang engkau minum itu juga merupakan kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin tidak bertahan hidup karena tidak makan selama 20 hari. Tapi dengan hanya 3 hari saja seorang tidak minum, dia akan mati. Gitu. Maka air minum adalah nikmat yang sangat agung. Jika engkau berada di padang pasir yang sangat luas, nengkana kemudian oroleh haus dan tidak ada air sama sekali. Sampean gawa mobil mewah Alphard sing regane 1 miliar misalnya. Lah karena saking kehausane ana wong lewat gawa segelas banyu. Kamu kan pasti akan meminta kepada orang tersebut. Memintanya itu mungkin karena darurat engkau harus meminta. Kalau tidak meminta maka engkau akan mati. Jika orang tersebut tidak memberikan airnya untuk diminum, maka engkau akan menyerahkan mobil yang kamu bawa untuk ditukar dengan air. Jadi segelas air kue regane 1 miliar. Angger wong kue ora gelem bae surat-surat tanah sing nang omah arep dheweken kabeh lho wong kue demi mendapatkan air itu. Tapi ketika kita minum air nggak pernah kita merasakan bahwasannya air itu adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ketika kita minum air ya hanya air biasa saja. Soalnya apa? Soalnya orang pernah merasakan paling ora ketika sampai minum gue bayangna bahwasannya nggak bisa orang kamu kena gue lah pada pasien bayangna besok nang dina kiamat gue engkau akan berada di padang mahsyar yang sangat kehausan luar biasa. Nah pada saat sampean haus maka engkau akan membutuhkan makanan minuman yang untuk dapat menyelesaikan hausmu itu.
Lah pada saat itu engkau niatkan, Allahumma nawaitu surbal ma'i li'atosi yaumil kiamat. Maka walaupun itu disyariatkan untuk zam-zam, untuk minum zam-zam, tapi minum biasa kita bisa melakukan seperti itu. Karena untuk apa? Kita akan merasakan nikmatnya luar biasa walaupun kita minum seteguk air itu. Karena tadi saya katakan nilainya satu banyu kue ngelewihi 1 miliar, bahkan surat-surat tanah itu. Mulane ujarku anger wong ora duwe mobil, ora duwe omah, kowe gagian nunggu nang padang pasir mbok karena wong sing tersesat. Mau menawar tapi nggak bawa banyu segelas apa orang gelas iku. Ngapa sih nglogong ngene mbok karena wong tersesat. Lah pada saat kita menghadapi air, menghadapi makanan bersama dengan keluarga, maka jangan pernah bosan-bosan untuk memberikan nasihat itu. Karena suatu saat itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, ke dalam batinnya, bahwasanya semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di atas meja makan itu banyak hidangan-hidangan, sayuran, ada ayam, ada telur, maka katakanlah kepada mereka bahwa di hadapan Allah aku itu siapa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan yang sangat luar biasa ini. Di hadapan Allah itu kami siapa? Sehingga kami diberikan makanan yang mulia seperti ini. Tidak makanannya seperti cacing itu. Makanannya kotoran, tidak seperti lele, makanannya kotoran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan terhadap kita berupa makanan-makanan yang bersih, makanan-makanan yang suci, makanan-makanan yang nikmat dan lezat untuk kita. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kenikmatan seperti ini? Apakah kita termasuk hamba yang pantas untuk mendapatkan kenikmatan ini? Maka syukurilah segala apa yang kita dapatkan, dan ini lebih dari cukup ketika kita mensyukurinya dari apa yang ada di hadapan kita. Jika sampean sering mengatakan itu kepada anak sampean ataupun keluarga sampean, ataupun ketika momen-momen tertentu kita nasihatkan kepada mereka untuk mengetahui bahwa apa yang kalian makan, apa yang kalian minum adalah kenikmatan dari Allah, dan apa kita dan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun itu makan, walaupun itu minum, itu adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi mangane wong ngalim, minume wong ngalim, kue nilainya lebih gede daripada ibadahnya wong bodoh. Oke. Lebih apik wong ngalim sing catur daripada wong bodoh sing sembayang. Jurna baik kata wong alim aja suudon. Aja suudon. Sembarangan ibadahnya lebih anu. Linge kayak ketok ibadah. Orang kayak sampean dengkal dengkulit dudung ibadah malah Gusti Allah.
Oh, luar biasa. Nyebadai wong alim itu penak banget ya. Tapi siksane juga kepenak banget. Ya. Nah itu kenapa? Karena kita akan menunjukkan kepadanya al-malakut, kerajaan dohir, makanan semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu berada di dalam restoran Gusti Allah. Sing gede banget nang alam dunia. Angger nyong rasa lagi diawasi, maka kita akan makan dengan makanan yang penuh dengan sopan santun, dengan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nyong lagi diawasi pemiliknya, nyong dipersilahkan makan tapi sambil diawasi. Gue aja janji ceplok ya. Jadi kita kan apa namanya seperti itu. Dulu itu orang-orang modern, sing dadi pegawai-pegawai. Kue anggar mangan prasmanan ki kambing ngadeg. Angger jagong sopan kue jere ora sopan malah. Angger prasmanan nah nang kantor-kantor ngono ndi ora. Panganane kue kambing ngadeg mangane. Karena gemien sing deseng kue bangsane santri-santri ora urusan mau ngomong jagong. Ora sopan mangan kambing janggleng gitu. Nah itu kita diajari untuk tidak beradab itu. Sudah. Ya. Lah kita harus beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan merasakan subhanatil jabarut wal malakut wal kibriya wal azomah, ketika kita berada di dalam ruku kita, maka nasihatkanlah kepada anak-anakmu ketika engkau akan makan untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi imbasnya ketika kita ruku banget tingakeh. Ini dalam ruku nyanyikanlah kesempurnaan kehambaan yang ada di dalam batinmu, bahwa engkau itu kecil. Engkau besar itu karena melihat dirimu sendiri. Tapi jika engkau melihat dirimu di antara seluruh alam semesta, engkau adalah sangat kecil sekali. Kedimi-kedimi dedeleng sekang anu. Cilik-cilik banget. Ora ana bau, ora ana carik, ora ana nang dhuwur debu kae cilik banget. Sebab kita gede kan karena kita ndeleng awake dhewek siki ki mari ngene kan akhirnya dadi keton gede. Gue. Nah. Ana sing li hikmah ya. Itulah dalam ruku watatasoghor, tatasoghor watatadoal, dan lebur li rabbika karena Tuhanmu. Bihaitsu yamhu tasoghuru kali rabbika kulla ta'dzim bi qalbika li nafsika aw lil khalqi. Jikalau engkau merasa kecil di hadapan Tuhanmu dan Tuhanmu sangat besar di dalam hatimu, maka akan menjadi kecil makhluknya.
innal muluk idza dakhalu ala qaryatin ahlakuha. Sesungguhnya raja, jikalau penguasa, jikalau masuk ke dalam kampung maka dia akan menghancurkannya. Itu artinya jikalau Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita, maka pengagungannya akan masuk ke dalam hati kita, maka akan menjadi kecillah semua makhluknya. Itu. Setiap semakin kuat itu semakin kecil, semakin kuat lagi semakin kecil, dan sudah tidak ada maknanya sama sekali. Arep dipuji ora urus, arep itek-itek ya urus, arep diagungna ya ora urus, karena anu cilik kok ngagungna nyong. Ente diagungna semut apa ora? Kerasa kan ora. Ih hebat, kan ora kerasa. Bisa mites batir gue. itu semua apa ya. Jadi kan masih akeh banget ruku. Esuk ruku mana. Jadi itulah kita ruku, bagaimana imbasnya ruku terhadap kehidupan kita. Itu memang harus ada, karena Rasulullah mengatakan bahwasane inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itulah sholat dengan bentuk seperti itu. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.